Mana yang sebenarnya jadi prioritas kita itu, Pak? Apakah perintah Allah atau jaminan Allah yang kita prioritaskan? Kita tuh udah dijamin masalah rizki, tapi di sisi lain kita dituntut untuk melaksanakan ibadah. Kok pol-polannya di masalah yang sudah dijamin? Harusnya yang pol-polan itu di masalah yang belum dijamin dan dituntut oleh Allah. Kalau yang sudah masalah yang sudah dijamin, ya tentu hanya sekadar menggugurkan kewajiban saja. Sampai sini bisa dipahami, Pak? Jadi ini bukan melarang Bapak bekerja, enggak, bekerja tentu hukumnya wajib. Tapi Ibnu Athaillah As-Sakandari sudah sedari awal menyadarkan kita bahwa kalau kita mau suluk, mau ketemu dengan Allah, mau makrifat kepada Allah, yuk jangan sampai pekerjaan atau asbab kita menghalangi kita dari menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Sampai sini bisa dipahami, Pak? Insya Allah ya, Pak ya. Insya Allah ya, Pak ya. Oke, untuk itu ayo kita coba bedah atau kita coba baca 2 ayat Al-Quran, Pak. Mudah-mudahan ini bisa juga mendatangkan hidayah untuk diri kita, Pak. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Az-Zariyat ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sih masyhur ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala, hikmah penciptaan makhluk itu adalah tiada lain tiada bukan untuk menyembah. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, illa liya'rifuni. Bukan nyembah, tapi untuk mengenalku, kata Sayyidina Ibnu Abbas. Tapi kita pakai saja yang umum sajalah. Liya'budun itu untuk menyembah ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sambungan ayatnya yang sering kita lupakan. Ma uridu minhum min rizqin. Saya memerintahkan mereka untuk ibadah, saya enggak harapkan rezeki satupun. Saya enggak akan harapkan kebaikan datang kepadaku satupun. Bahkan ditantang dalam hadis qudsi, kalaulah semua makhluk dari masyrik sampai maghrib semuanya maksiat kepadaku, enggak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Kalaulah semua makhluk yang dari masyrik sampai maghrib semuanya ibadah taat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, mazada zalika fil mulki syai'a. Hal itu tidak menambah kegagahan, kekayaan, kejayaan yang ada di kerajaanku sedikit pun. Sampai sini bisa dipahami, Pak? Sehingga saya menyuruh ibadah itu bukan mereka supaya ngasih rizki, ngasih imbalan kepada saya, kata Allah. La uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayut'imuni. Dan saya merintahkan mereka untuk ibadah bukan mereka supaya ngasih makan saya, kata Allah. Tetapi innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tetapi sesungguhnya yang memberi rezeki itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa disimpulkan enggak, Pak? Ayatnya berbicara tentang apa, Pak? Tugas kita, kewajiban kita, kemudian hak kita, kemudian kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini kan salah, kata-kata kewajiban itu enggak pantas untuk kita sematkan kepada Allah, karena memang Allah itu sebenarnya tidak ada satupun yang bisa mewajibkan terhadap dirinya. Tetapi kata ulama, padlan minallah, karunia Allah kepada kita, dia mewajibkan dirinya itu untuk memberikan rizki ke seluruh hamba-hambanya. Ketika Allah beri rizki, pandang bulu enggak, Pak? Pandang bulu tuh, Pak. Nu salat menang rizki, nu teu salat bahkan lebih gede. Laras dah, Pak. Nu muslim kenge, anu gair muslim kenge, bahkan lebih gede gair muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kok bisa hal yang masih menjadi jaminan saya kemudian kamu merasa pol-polan di sana, semangat di sana untuk mencarinya, sedangkan yang saya tuntut, yang saya minta, hak saya kamu abaikan. Kayaknya orang yang berusaha sekuat tenaga, banting tulang, full maksimal dalam berusaha itu seperti orang yang ada musikoti biwa'dillahi ta'ala, gak percaya janji Allah. Laras dah, Pak? Kalau ada orang gak percaya janji Allah, namanya seperti apa, Pak? Yang pantas kita sematkan. Biar supaya Bapak enak kan menamakan diri sendiri. Apa namanya, Pak, yang pantas, Pak?
Ya udah kita pakai bahasa yang halus lah biar enak kedengarannya di kuping. Su'ul adab ma'allah. Orang yang su'ul adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pantasnya ke Allah itu ya sudah. Saya menjalankan tugas sebagai orang yang bekerja, kemudian hasil saya serahkan kepada Allah, tetapi ketika datang kewajiban yang Allah pinta dan tuntut dari saya lebih prioritaskan mana, Pak? Lebih mana, Pak? Kewajiban. Tapi ingat, ketika berusaha, berdagang, bekerja, itu pun bisa bernilai ibadah. Nah, ini nanti akan kita bahas. Jadi bapak kerja itu bukan duniawi, enggak. Apalagi makin niat untuk menafkahi istri, menafkahi keluarga, malah itu menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti itu kita akan bahas, Pak. Yang kedua, ayat kedua dulu. Allah Subhanahu wa taala dawuh gini, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Wa'mur, merintahkeun anjeun, perintahlah olehmu ahlaka keluargamu bis-shalah, melaksanakan shalah. Wastabir 'alaiha, kemudian ketika memerintahkan melaksanakan harus dalam keadaan benar-benar sabar, penuh dengan kesabaran. La nas'aluka rizqo, kami enggak akan pernah memintamu rizki. Nahnu narzuquka, yang memberi rizki itu kepadamu adalah kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini pun dijelaskan, Pak, perintahkan keluargamu sholat, sabar terhadap itu. Kami enggak minta rizki dari kalian, tetapi kamilah yang memberi rizki kepada kalian. Dari sini apa yang bisa kita ambil, Pak? Sama aja ya, Pak. Sama aja ya, Pak. Kewajiban kita yang lebih prioritas itu adalah melaksanakan perintah Allah. Adapun urusan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala telah jamin untuk kita. Sehingga punten, usaha ya sok usaha, dagang ya sok dagang, berusaha bekerja sok mangga bekerja, tapi kalau ada kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, prioritaskanlah hal itu agar kita ini menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang berasbab dan asbabnya menjadi wasilah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada keterangan hadis seperti ini, Pak. Tapi sebelum kita lanjut, mangga Pak, ada pertanyaan dulu atau tidak, Pak? Atau cekap? Yang kedua ya, Pak. Bulan, Pak. Yang kedua tadi surat. Oh, yang kedua. Kalau yang Az-Zariyat tadi ayatnya belum saya sebutin ya, Pak ya. Yang kedua itu surat Toha, Pak. Surat Toha ayat 132. Nah, ini ada hadis banyak dalam kitab Mu'jamus Shagir, Mu'jamul Kabir Imam Tabrani. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kharaja, keluar rumah, wa ma'ahu jam'un minas sahabah. Saat itu Rasul keluar bersama dan beserta para sahabatnya. Kemudian para'au rajulan qad baqaru ilal amal. Pada suatu ketika sahabat dan Rasul melihat seorang laki-laki yang pagi-pagi itu udah pergi kerja. Lamun cara urang mah geus dagang. Jadi waktu nasare keneh ieu mah geus angkat ke pasar. Maka pada saat itu wara'au min jaladihi wa nasyatihi ma'ajabahum. Saking giat dan rajinnya para sahabat tuh sampai takjub. Semua aya deui nu paling rajin masalah gawe mah ewal di sila lagi eta. Karena memang pagi-pagi sekali bahkan sebelum subuh dia sudah berangkat ke pasar, sudah bekerja, sampai ada yang celetuk dia sahabat itu, waihun hada. Aduh, lamun mah ini bisa jadi keuntungan. Laukana fisabilillah, kalau dia itu ibadah ke Allah, bukan kerja ke pasar. Kalau mah orang yang kayak gini tuh perginya ke masjid, kalaulah orang yang kayak gini tuh baca Quran, kalaulah orang yang kayak gini tuh berzikir, maka waihun hada. Tentu ini menjadi kebahagiaan, keberuntungan yang sangat hebat, luar biasa. Maka mendengarkan hal itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pakol menjawab. Nah, ini yang luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi spirit kita dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita untuk tetap berusaha, berasbab
Kata Kanjeng Rasul, in kana kharaja yas'a ala waladin lahu sigharan fahuwa fi sabilillah. Kalaulah dia keluar rumah itu subuh-subuh, bahkan sebelum subuh, karena memang dia punya tanggungan anak kecil, fahuwa fi sabilillah. Maka kalau meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini fahuwa fi sabilillah. Ketika dia keluar bekerja berasbab dan dia punya tanggungan kedua orang tua yang sudah sepuh, maka fahuwa fi sabilillah. Maka dia bekerja, dia berusaha fi sabilillah, meninggal dalam usahanya, dalam pekerjaannya, maka meninggal dalam keadaan syahid. Tapi kalau tidak meninggal gimana? Falahu ajrun adim, maka tentu pahala besar sudah menanti. Kemudian lanjut Kanjeng Rasul, wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi liyu'fiha fahuwa fi sabilillah. Kemudian kalau ada orang keluar rumah bekerja, alasannya untuk dia bisa menjaga diri dari perbuatan maksiat, bisa menyempurnakan dirinya melaksanakan ibadah kepada Allah, fahuwa fi sabilillah. Kemudian kata Kanjeng Rasul, wa in kana yas'a ala ahlihi fahuwa fi sabilillah. 4. Kalau ada orang keluar rumah untuk mencari nafkah keluarganya, fahuwa fi sabilillah. Tapi yang terakhir kata Kanjeng Rasul, wa in kana kharaja yas'a tafakhuran aw takasuran fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi kalau ada orang bekerja, tujuan dan maksudnya cuma dua. Satu, takasuran, ingin numpuk-numpuk harta, ingin ngumpul-ngumpulkan benda dunia, wa tafakhuran, dan ingin sombong-sombongan, pamer ke teman, pamer ke keluarga, pamer ke tetangga, fahuwa fi sabilis syaitan. Kalaulah meninggal maka ini ada di jalan syaitan. Kita tipe yang mana, Pak? Tipe tingwai? Tipe yang mana kita? Insya Allah Bapak bekerja pasti niat semuanya juga menghidupi anak-anak, menghidupi keluarga. Itu ibadah bukan, Pak? Ibadah. Kemudian rizki itu jaminan siapa, Pak? Jaminan Allah. Maka ketika Bapak bekerja, sempurnakan pekerjaan Bapak dengan melaksanakan perintah wajib Allah yang lainnya. Laksanakan sholat ketika sudah datang waktunya. Hindari kemaksiatan ketika Bapak berada dalam pekerjaan. Selalu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Jangan mau mencari pekerjaan, mencari rizki dari jalan yang haram. Maka tentu insya Allah semua perilaku Bapak, dari mulai Bapak tidur sampai bangun, semuanya bernilai pahala. Kenapa Bapak tidur malam hari? Karena saya supaya nanti kerja jadi semangat, saya kerja jadi maksimal. Bapak tidur menjadi wasilah untuk pekerjaan Bapak yang hukumnya wajib, maka tidurnya pun bernilai pahala wajib. Sampai sini bisa dipahami, Pak? Kalaulah kita sadari itu, sangat kita sadari, maka insya Allah kita akan melihat betapa nyaahnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang punten ibadah itu tidak melulu berbicara tentang Quran, tidak berbicara tentang sholat, tidak berbicara tentang tempat, entah itu di masjid ataupun di mana. Yang penting ketika seseorang menjalankan perintah Allah dan dia bisa menghindarkan diri dari kemaksiatan, itu sudah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk dalam golongan orang yang beruntung. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga, Pak, sebelum ada 10 menit lagi ya, Pak ya, sebelum kita tutup, mangga ada pertanyaan atau yang perlu kita diskusikan atau ditambahkan, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi harus kita pahami betul bahwa basiroh itu, nah ini sebelum kita lihat sampai ke sana, Bapak pernah tahu definisi ihsan ya? Karena memang hadis Jibril itu kan masyhur sekali berbicara tentang ihsan. Mahwal ihsan.
yaitu anta abudallah ka'annaka taroh wa anta abud fa ilam tastati anta abudallah ka'annahu yarok. Ketika kita beribadah, maka beribadah seperti seakan-akan melihat Allah. Melihat betul atau tidak, Pak? Tidak, seakan-akan melihat Allah. Saya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala la tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor. Enggak ada satupun mata yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah zat yang enggak bisa dilihat oleh mata, tetapi bisa dilihat oleh basiroh. Apa yang bisa dilihat oleh basiroh itu? Yaitu kehadirannya. Apa itu basiroh bisa melihat Allah? Hati kita merasa Allah Subhanahu wa taala hadir di dekat kita, seakan-akan kehadiran itu seperti kita melihat sesuatu yang nyata. Sampai sini bisa dipahami, Pak? Jadi kalau saya punya anggapan seperti itu, nanti Bapak tinggal simpulkan. Kalau ada orang punya anggapan, ketika seseorang melaksanakan ibadah, maka atau seorang dalam keadaan sendiri, kemudian dia tidak mau berbuat maksiat. Kenapa? Karena dia merasa bahwa Allah itu aqrabu ilahi min hablil warid. Lebih dekat dari dirinya daripada urat tenggorokannya. Seakan-akan dekatnya Allah itu seperti orang itu melihat Allah dan merasakan kehadirannya. Apakah pendapat seperti itu bisa dikatakan sesat, Pak? Kan jadi gitu ya, banyak. Apa tanggapan saya kalau ada orang yang mengatakan seakan-akan melihat Allah itu punten salah atau musyrik atau kafir? Toh itu kan disampaikan dalam hadis Rasul. Kata Rasul, musyahadah, tingkatan musyahadah. Nah, ini kita buka sedikit, Pak. Kita itu kan terdiri dari 3 unsur ya, Pak ya. 1 dohir. Apa fungsi dohir, Pak? Rukun Islam yang 5. Dari mulai syahadat sampai haji kan itu semuanya badan kita. Yang kedua, hati. Bukan hati yang dilapisi oleh darah, terbentuk dari darah yang hanya dohirnya saja. Di dalam itu ada satu lagi hati yang namanya itu kolbun, yang namanya itu puadun. Apa itu fungsinya? Fungsinya untuk meyakini dan mempercayai. Dan biasanya mah bisa diajak ngobrol. Bapak bisa nggak ngobrol sendiri sekarang? Di hati weh. Bisa, Pak? Nah, itu apa yang berbicara? Kolbun. Kemudian jauh dari itu ada lagi satu nur yang dititipkan oleh Allah. Yang kalau nggak ada nur ini, maka seluruh anggota badan kita ini tidak akan jadi hidup. Apa itu, Pak? Ruh. Sehingga ada dohir badan, ada ruh, ada kolbu. Kemudian ruh kolbu tugasnya apa? Rukun iman yang 6 itu. Kan nggak mungkin kita iman kepada Allah dikerjakan oleh badan, nggak mungkin, banyak. Semuanya adalah pekerjaan hati. Dan yang terakhir adalah ruh. Ruh fungsinya apa? Tugasnya apa? Kata Kanjeng Rasul, terkumpul dalam ihsan. Tugasnya minimal kita hafal 3. 1 muraqabah, 2 musyahadah, 3 ma'rifah. Apa itu muraqabah? Keadaan seseorang yang merasa dia dilihat oleh Allah. Perasaan seseorang dilihat oleh Allah itu dirasakan oleh apa, Pak? Oleh ruh kita, oleh kesadaran kita. Yang kedua musyahadah. Perasaan kondisi seorang seakan-akan, enggak nyata, seakan-akan melihat Allah. Oleh siapa? Oleh ruh, oleh basiroh kita. Kemudian yang terakhir ma'rifah. Orang seakan-akan dekat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan disampaikan dalam hadis. Jadi kalau tanggapan saya terhadap pernyataan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tadi gimana tadi, Pak? Bisa dilihat atau gimana? Oh iya ya. Ya, saya paham dari arah pertanyaannya. Jadi leres, Pak. Jadi seakan-akannya Allah itu, waduh, kalau masalah ini nanti bisa rame. Tapi yang nggak jadi masalah, Pak. Saya itu salah satu orang yang meyakini bahwa Allah nggak butuh tempat, Pak. Kenapa nggak butuh tempat? Karena yang butuh tempat itu makhluk.
Kalau Bapak bayangkan, makhluk itu adalah seluruh ciptaan Allah, dan seluruh ciptaan Allah itu mesti butuh tempat. Tempat itu apa, Pak? Ya tempat. Ya kan gitu. Ini apa namanya teh? Aqua. Saya simpen di sini. Ini apanya, Pak? Tempatnya. Ya kan? Tempatnya. Yang bisa berposisi di tempat ini pasti benda. Pasti jirim namanya dalam bahasa ilmu tauhid itu. Pasti jirim. Karena ada satu lagi, kalau dalam ilmu tauhid nanti ada jirim, ada arod. Ini kalau kita terangkan jadi panjang ya, tapi ya saya sekilas saja lah. Setiap yang butuh tempat namanya jirim. Jirim itu terbagi menjadi dua. Jirim atau jisim terbagi menjadi dua. Satu ada yang disebut dengan jauhar. Satu ada yang disebut dengan apa? Murakkab ya, jisim murakkab. Tapi nanti saya lihat lagi kitabnya. Tapi saya yakinkan bahwa kebagi dua. Satu ada yang zat membutuhkan tempat yang terdiri dari beberapa struktur seperti kita ini, Pak. Terbagi-bagi menjadi tangan, terbentuk dari molekul-molekul kecil, itu tetap makhluk Allah. Ada juga makhluk Allah itu tidak terbentuk dan tidak tersusun dari apapun. Itu namanya jauhar. Kalau dalam ilmu fisika apa namanya, Pak? Satuan benda yang paling kecil. Atom itu. Itu pun makhluk Allah. Sehingga disimpulkan oleh ulama tauhid bahwa setiap yang butuh tempat adalah makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un, harus beda dengan makhluknya. Kalau manusia butuh tempat untuk ditempati, maka Allah tidak butuh tempat untuk ditempati. Kenapa? Karena zat manusia berupa jirim, sedangkan Allah laisa bijirmin wala bi'arodin, bukan jirim, bukan arod. Nah, nanti kalau kita terangkan jadi panjang. Kemudian ada yang berpendapat bahwa Allah itu di mana-mana, karena memang tadi mengatakan bahwa kalau kita melihat sesuatu keakan-akan melihat Allah, nah, itu sebenarnya salah tafsir saja. Yang sebenarnya itu ketika Bapak lihat gunung, terasa kan banyak kudrohnya Allah itu, Pak ya. Karena kan Allah Subhanahu wa taala ketika berkata kun payakun, ini sifatnya apa, Pak? Nyambungnya ke sifat Allah apa ini, Pak? Kun payakun. Berarti Allah itu kudroh. Terus apa? Kita diciptakan nih kun payakun, jadi saya. Berarti Allah kudroh, kuasa, maha bisa. Sebelum berkuasa, sebelum kudroh, pasti Allah itu punya sifat juga yang nyambung sebelum kudroh, irodah. Apa itu irodah, Pak? Berkehendak. Sebelum berirodah pasti semuanya ditakar dulu, Pak. Gak mungkin ya berkehendak langsung jadikan. Enggak, harus ada planningannya dulu, harus ada bentukannya dulu berdasarkan ilmu. Sehingga semua makhluk yang ada di bumi ini, kalau Bapak sambung dan urut, ilmu Allah, irodah Allah, kudroh Allah. Sedangkan kudroh, ilmu dan irodah itu nempel di zatnya Allah. Leres Pak? Leres Pak? Maka seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu ada di depan kita jadinya. Kan gitu. Bapak teh berehan, Pak. Bapak teh berehan, nyumbanglah ke masjid ini. Bapak meninggal, tapi masjid ini menang Bapak. Bapaknya enggak ada tapi terasa dekat atau tidak? Terasa dekat atau tidak? Iya, kenapa? Karena berehannya masih terasa dan masih manfaat. Allahnya mah ada, tapi saking dekatnya sifat kudrotnya, ini kudrohnya Allah, ini irodahnya Allah, ini ilmunya Allah, seakan-akan Allah itu sudah nempel di diri kita, ciri-cirinya, tanda-tandanya. Sampai sini bisa dipahami, Pak. Nah, enggak, Pak, sebelum ditutup ada lagi? Terkait dengan topik itu, kalimat yang menyatakan Allah mengikuti segala sesuatu itu kira-kira mana saja? Maksudnya, Pak? Allah mengikuti segala sesuatu. Oh, wallahu muhaitum bikulli syai'. Allah itu meliputi apa sih? Itu ditafsirkan kebanyakan ulama yaitu ilmu. Artinya ilmunya Allah Subhanahu, bukan zatnya ya. Jadi kalau diartikan bahwa Allah meliputi segala sesuatu berarti zat Allah tuh wah jadi di mana-mana, meliputi segala sesuatu, enggak. Tetapi yang meliputi segala sesuatu itu adalah ilmunya Allah, pengetahuannya
Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah ini punya sifat ilmu yang ilmunya itu sangat luar biasa canggihnya, Pak. Kalau kita kan ilmu itu cuma dua hal, sekarang dan yang belakang. Dan yang belakang pun kadang-kadang lupa. Buktina minggu kamari ngaji atau 2 minggu kamari ngaji ditanya aya nama geus. Itu lebih canggih lagi sebenarnya ilmu kita itu. Tapi kalau ilmu Allah enggak. Ilmu Allah itu yang belakangnya puguh, taunya. Yang sekarangnya tahu, bahkan yang akan datangnya tahu, bahkan terkecil makhluk yang ada di dunia pun ya tahu. Sehingga wallahu muhaitum bikulli syai'. Allah meliputi segala apapun yang diciptakannya, yaitu makhluknya. Dengan apa Allah tahunya? Tentu dengan ilmunya. Belum lagi di faktor yang lain sifat Allah, ya basornya, ya samaknya, ya belum lagi sama basor ya Pak ya. Samaknya itu mendengarnya, basornya itu ya melihatnya. Kalau Bapak melihat ada kekurangannya enggak, Pak? Ada ya? Karena kita melihat dengan mata. Kalau Allah punya maha melihat, Allah punya indranya, tapi alatnya beda. Karena kan mata itu bukan penglihatan ya Pak ya. Mata itu kan alatnya. Indranya itu penglihatannya. Kita yang punya penglihatan, alatnya pakai mata, serba kekurangan dan serba keterbatasan. Bapak tahu apa yang sekarang ada di balik tembok ini enggak, Pak? Poek. Jaba nu caang we ge ngan jauh teu katingali, komo nu poek bari jauh. Kan gitu. Kalau orang mah kadang-kadang cacak-cacak di luar. Di jero ge cacak-cacak nu di luar. Jangankan yang di luar, saya udah tahu, sudah lihat, apalagi yang di dalam. Jangankan yang gelap, yang terang saja saya lihat. Kalau kita kan masih bisa digitukan kata-kata sifat penglihatan kita. Kalau Allah mau yang terang, mau yang gelap, mau yang jauh, mau yang dekat, mau nu kahalangan, mau yang tidak. Bapak rek maksiat sok nyieun buang ruang bawah tanah, bahkan tak ada satupun yang bisa melihat kita. Buat masih ketahuan kene teu maksiat apa? Coba lamun Allah ningalina make mata, make alat. Kekernaon itu teh. Pak Arif teh kahalangan di jaba awan keur hideung kan itu. Ya kan kalau make mata melihatnya, tentu semuanya serba kekurangan. Sampai sini bisa dipahami, Pak. Mudah-mudahan ini membantu kita. Tapi kita simpulkan lagi supaya poinnya enggak hilang ya, Pak ya. Bahwa di hikmah yang selanjutnya Ibnu Athaillah berpesan kepada kita, yuk kita yang sekarang berasbab, bekerja, berusaha, dagang dan apapun, maka kita sambungkan dengan hikmah yang kedua. Jangan dulu pindah ke tajrid karena memang kita masih punya tanggungan. Pindah ke hikmah yang ketiga. Sekuat apapun kita berkeinginan, bercita-cita, kalau semuanya tidak sesuai dengan takdir Allah, maka tidak akan pernah terjadi. Pindah ke hikmah yang keempat. Asbab yang kita lakukan, lakukanlah karena itu kewajiban, tapi urusan hasil belakangnya itu semuanya hak Allah Subhanahu wa taala. Pindah ke hikam yang kelima, ketika kita berusaha, yuk berusaha dengan semaksimal mungkin, dengan semangat, dengan spirit yang kuat, tapi jangan sampai taledarkan, jangan sampai sia-siakan atau hare-harekan kewajiban yang lebih prioritas yang dituntut oleh Allah, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah orang yang bertakwa dan dimasukkan ke dalam surga. Anak kita, turunan kita, zuriyah kita menjadi anak-anak dan turunan yang soleh, solehah semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afu minkum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.